Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan tentang fungsi inventif dari art therapy. Fungsi inventif dalam art therapy mengajak serta partisipan, pasien, untuk bisa menemukan sesuatu di dalam kegiatan art therapy. Kita lihat bahwa dalam banyak karya seni, kita temukan hal-hal yang sifatnya kebetulan atau sifatnya insidental. Hal ini merupakan refleksi dari kehidupan itu sendiri, karena banyak hal di dalam kehidupan seringkali juga bersifat kebetulan, tidak bisa sepenuhnya dirancang, dan kadang-kadang rancangan atau rencana yang sudah kita susun itu harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi tertentu, sehingga langkah-langkah yang harus kita ambil harus juga diselaraskan dengan kondisi-kondisi tersebut. Dalam proses art therapy, individu diajak serta untuk dapat menemukan estetika melalui proses insidental yang kemudian bisa dijadikan landasan kreasi karya-karya berikutnya. Salah satu hal yang mungkin banyak dilupakan orang adalah sejarah dari shibori. Mungkin di sini juga disebut tenun ikat atau seni mewarna tekstil. Shibori ditemukan pada periode era Tokugawa atau era Edo di tahun 1600-an sampai 1800-an, yang sebetulnya merupakan seni mewarna ulang dari pakaian bekas. Jadi penduduk yang relatif berada di bawah standar hidup yang layak di Jepang hanya menerima pakaian bekas, dan pakaian bekas tersebut sudah tercemar warna, lalu mereka mencoba untuk mewarna ulang pakaian bekas tersebut, dan itu dikenal sebagai shibori. Pada kenyataannya sekarang seni shibori ini menjadi salah satu seni yang lumayan berharga, dan bahkan ada yang berharga sangat tinggi. Di dalam kegiatan seni kita sendiri, seni nasional batik, kita kenal crackling atau pecahan-pecahan yang dihasilkan oleh rembesan-rembesan warna akibat retakan-retakan dari parafin. Nah, kita tidak bisa merencanakan secara spesifik, walaupun arahnya bisa kita rencanakan, arah vertikal atau diagonal atau horizontal untuk memecahkan parafin. Tetapi bagaimana parafin itu terpecah, itu adalah proses insidental, dan hal-hal yang insidental ini membawa keindahan tersendiri pada hasil-hasil karya batik. Lalu di dalam art therapy kita lihat ada kegiatan yang kita kenal sebagai scribble. Boleh dibilang ini menggambar seperti cakar ayam atau benang kusut, dan seringkali juga gambar ini ditunjukkan oleh anak-anak pada proses perkembangan awal mereka. Scribbling ini kemudian diberikan warna, dan ini memberikan peluang juga kepada seseorang untuk menemukan sesuatu bentuk tertentu dari goresan-goresan tangannya. Pada anak-anak, scribbling ini memberikan makna tertentu, gambaran tertentu. Orang dewasa mungkin mengatakan tidak mungkin gambar bunga seperti ini, tapi bagi si anak, scribbling itu bermakna bunga misalnya. Dan ini tidak bisa serta-merta kita menggunakan standar orang dewasa untuk anak-anak. Sebagai seorang terapis, art terapis harus dapat memahami fungsi perkembangan anak, keselarasan perkembangan dan kemampuan anak yang berbeda dengan orang dewasa. Dan di samping itu, bentuk scribbling ini pada orang dewasa
juga bisa digunakan sebagai seni yang membawa proses relaksasi. Jadi dengan menutup mata, seseorang itu menggoreskan tangan dengan rileks, dan setelah itu membuka mata dan menemukan bentuk tertentu. Saya berikan contoh di sini dari proses scribbling. Seorang individu dapat mengembangkan karya ekspresi ke dalam bentuk pola tertentu. Jadi dari gambar yang acak, dia menemukan dimensi-dimensi warna pada bidang-bidang tertentu, dan mungkin bisa menemukan makna tertentu. Yang sering terjadi di dalam hal ini adalah misalnya gambarnya seperti ikan. Tetapi banyak juga orang yang menemukan gambar-gambar lain. Seperti ada yang menemukan bentuk serangga tertentu, menemukan bentuk bahkan sosok manusia di dalam bentuk-bentuk scribbling ini. Jadi hasil dari scribbling ini apabila dimensi bidang diberikan warna-warna yang berbeda, bisa menghasilkan bentuk-bentuk yang sifatnya vegetatif maupun organik. Dan individu yang melakukan scribbling ini bisa memaknai gambar-gambarnya, baik itu secara simbolis, naratif, maupun estetis. Tentu apabila individu yang bersangkutan memiliki keterampilan artistik tertentu, bisa saja dia menggunakan scribbling ini sebagai pendekatan-pendekatan yang sangat bagus, yang disertai dengan landasan keterampilan seni rupa murni. Tetapi tentunya untuk bisa menghasilkan hal ini, seseorang perlu melakukan latihan yang cukup panjang. Bentuk-bentuk inventif juga bisa kita lakukan dengan menggunakan bahan-bahan yang sederhana. Seperti misalnya menggunakan potongan-potongan buah atau sayuran dan menjadikannya sebagai sarana stempel. Jadi kita memotong kentang, mencukil, lalu menggunakan pewarna dan mencap kentang di atas kertas, itu bisa menjadi bentuk stempel. Benda-benda atau hal-hal yang bersifat alami, natural, baik itu katakanlah sayur atau buah, mereka itu tidak memiliki kesamaan satu sama lain, dan kemudian apabila diberikan warna, mereka mempunyai ciri khas sendiri. Kebetulan ada yang bagus, kebetulan ada yang bentuk yang bagus, yang kebetulan bisa dipilih menjadi suatu hasil karya yang bagus. Ini bisa kita lakukan dalam proses art therapy. Demikian juga dalam seni cukil kayu, linoleum cut atau wood cut. Banyak gambar yang dibuat atau hasil stempel kayu itu disertai dengan pertimbangan urat-urat kayu. Ada urat-urat kayu tertentu yang memberikan hasil yang lebih selaras daripada sekedar tidak ada aksen-aksen tertentu di dalam kayu atau linoleum yang dicukil. Justru urat-urat kayu itu yang memberikan aksen, memberikan karakteristik tertentu yang selaras dengan apa yang digambar, yang selaras dengan image yang dicukil oleh individu yang bersangkutan. Saya kasih contoh di sini juga di dalam perkembangan seni cukil, hal yang sangat advance atau hal yang sangat tinggi skillnya. Salah satunya adalah karya Katsushika Hokusai. Karya ini sangat terkenal dan di dunia dijadikan bahan sampai kepada t-shirt printing, The Great Wave of Kanagawa. Ini merupakan hasil pengembangan teknik woodblock, woodcut, yang merupakan tonggak sejarah dari apa yang kita kenal di kemudian hari sebagai seni cetak. Jadi dari sebuah temuan tertentu, woodblock printing menjadi seni cetak. Pada awal mulanya woodblock printing ini dikembangkan di Cina pada tahun 1400-1500-an sebagai, katakanlah sebagai publikasi ajaran-ajaran Buddhism, dan kemudian berkembang dari satu tempat ke tempat yang lain.
Lalu juga kita lihat dalam seni lukis, saya berikan contoh di sini seni lukis panel, yaitu jajaran lebih dari satu lukisan yang bersambung satu sama lain. Seorang seniman dapat saja menemukan kesinambungan gambar antara satu dengan yang lain yang sangat berbeda jika dia lakukan dengan bentuk jajaran panel yang berbeda. Jadi ini sebuah faktor kebetulan yang menghasilkan sebuah karya indah dan mungkin akan sulit diulang, kecuali kalau karya ini di print out, direkam dan dicetak ulang dengan metodologi modern. Tetapi dengan teknik freehand, hasil ini tidak bisa diulang begitu saja. Nah, di dalam kegiatan art therapy misalnya untuk anak-anak, hal yang sering dilakukan untuk invention seperti ini, inventif seperti ini, temuan-temuan yang sifatnya bersifat kebetulan, seringkali juga digunakan sebagai sarana eksplorasi, misalnya dengan finger paint. Jadi anak-anak menggunakan tangan untuk menyentuh warna, lalu kemudian mencap tangannya di atas kertas sehingga menghasilkan sidik jari atau gambar-gambar telapak tangan, dan kemudian dari hasil tersebut mereka bisa menemukan suatu hal yang sangat menarik bagi mereka, antara lain juga perpaduan warna satu dengan yang lain yang mereka sebelumnya tidak pernah temukan. Ini adalah seni inventif. Di dalam dunia psikologi kita kenal istilah yang dikenal sebagai AHR Leibniz. AHR Leibniz itu adalah suatu bentuk invention atau suatu temuan yang mendadak, tiba-tiba ketemu. Hal ini nanti akan saya jelaskan dalam paparan psikologi pada kesempatan yang lain. Dalam seni inventif lainnya juga bisa kita kembangkan running paint art. Running paint art artinya individu itu melakukan eksplorasi warna dengan menggunakan komposisi bentuk artistik dari kondisi-kondisi kebetulan, kondisi-kondisi insidental, dengan membiarkan cat bahan pewarna itu merembes secara alami, merembes secara natural. Tidak bisa dirancang, dibiarkan saja dia merembes secara natural dan kita bisa menemukan keindahan-keindahan seperti itu. Ini merupakan satu analogi bahwa keindahan di dalam hidup tidak sepenuhnya karena merupakan hasil rancangan, tetapi juga merupakan hasil alami itu sendiri. Pada sesi berikutnya saya akan membahas tentang rebirthing atau kelahiran kembali dalam proses art therapy.